Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, jamaah subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas qudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan, ilmuwan dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke majlis ini bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa yang kita seperti biasa. Materi kajian untuk Sabtu keempat masih berkaitan dengan akhlak Islam, nilai-nilai kebaikan, perilaku-perilaku yang diajarkan oleh Islam kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tema untuk subuh ini masih seputar akhlak terpuji atau al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, yaitu judulnya adalah iffah. Pada bulan yang sebelumnya temanya tentang as-sidqu, yaitu tentang kejujuran. Untuk subuh ini judulnya adalah al-iffah. Bacanya menggunakan ain. Iffah. Salah sebut nanti maknanya beda. Iffatun. Pernah mendengar iffah? Pernah mendengar atau pernah tahu bahwa dalam Islam ada ajaran iffah? Pernah mungkin ya? Kita selewat, kita langsung. Hanya mungkin bahasanya beda. Saya yakin mungkin pernah ada guru kita, para ustadz, para kiai yang membahas tentang ini. Iffah itu artinya menahan diri dari keburukan, atau iffah itu menahan diri dari perkara yang diharamkan. Secara umumnya segala bentuk kebaikan, baik dengan meninggalkan yang buruk atau melakukan yang baik, itu bahasa yang paling umum adalah takwa. Bahasa yang umum. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, secara lebih khusus, perbuatan yang menahan diri dari keburukan
atau menahan diri dari perkara yang haram secara umumnya disebut, secara khususnya disebut iffah. Iffah ini satu di antara ciri dari orang yang bertakwa. Termasuk juga cabang dari imanan. Orang yang menjaga diri dari yang buruk, menahan dari yang haram, menunjukkan itu orang yang beriman. Lebih tinggi lagi, satu di antara sifat al-muttaqin, yaitu sifat orang yang bertakwa. Salah satunya, secara lebih detail lagi, ada pendapat dari ahli bahasa, yaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mendefinisikan al-iffatu usulu halatin lin nafsi, bahwa yang disebut iffah itu adalah usulu, memperoleh atau mendapatkan, halatin lin nafsi, satu keadaan di dalam jiwa. Jadi iffah ini keadaan yang ada dalam jiwa. Kekuatannya kekuatan jiwa. Tamtani'u biha, yang dapat mencegah jiwa itu an ghalabati syahwah. Nah, di sini kata kunci, yaitu dari dominasi atau dari dikalahkan oleh syahwat, oleh keinginan, yang keinginan itu perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Nah, kita bahas sekilas tentang kebutuhan manusia. Sebagai manusia, tentu kita punya kebutuhan. Nah, kira-kira menurut agama, menurut Islam, kebutuhan manusia itu ada berapa macam? Seberhiji kebutuhan orang teh. Maka para ulama menyebut kebutuhan manusia itu disebut nanti maslahat. Di maslahat itu satu keadaan untuk kebaikan. Ya. Tujuan Islam apa? Ditarik ke atas. Tujuan Islam untuk apa? Untuk apa Islam datang? Maka ada yang menyimpulkan Islam itu datang untuk satu saja, darul mafasid, mencegah kerusakan. Ada yang menambah wajalbul masolih, menarik kemaslahatan. Iya intinya Islam. Jadi lamun can panggih jeung ieu can Islam benar berarti. Tarak naik jadi Islam. Kalau orang sudah menjadi seorang muslim, maka hidupnya jauh dari mafsadat, selalu mencari maslahat. Nah, maslahat, kebaikan yang dibutuhkan manusia menurut syariat Islam itu ada 3 macam. Jadi ayat 3 dan Islam sudah memenuhi ketiga hal ini dengan berbagai macam syariat. Semua syariat itu kembali kepada maqasidus syariah. Nanti ada satu kajian yang dirumuskan oleh para ulama yang disebut maqasidus syariah. Maksud dan tujuan adanya syariat. Yang pertama, maslahat daruriyah. Maslahat
doruri. Doruri itu satu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka kehidupan akan kacau, akan rusak. Syariat apa kira-kira doruriyah ini? Nah, ulama merinci lagi al-khamsah, ad-daruriyatul khamsah. Di orang teh di kehidupan dunia teh 5 kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. 1, menjaga agama. Yang kedua, menjaga akal. Yang ketiga, menjaga nyawa. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Ini disebutnya ad-daruriyatul khamsah. 5 kebutuhan pokok yang setiap orang pasti butuh terhadap 5 hal itu. Nah, Islam datang terpenuhi tidak kebutuhan yang 5 ini dengan adanya syariat Islam. Terpenuhi. 1, tadi kebutuhan agama. Islam datang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam beragama. Dengan syariat apa? Wajib bertauhid, wajib beriman, haram berbuat syirik, haram kufur, haram maksiat. Tujuannya ibtuddin, menjaga agama. Yang kedua, menjaga akal. Dengan syariat apa Islam menjaga akal? Dengan syariat diantaranya haram minum khamr karena rusak nanti akal. Terus dorongan untuk terus belajar, berpikir, bertafakur, bertadabbur, iktibar. Banyak orang yang tidak mau berpikir, tidak mau belajar, nanti akan rusak akal. Dan banyak orang yang masuk neraka. Tadi di surat apa? Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu kami mendengar dan berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Tidak mau berpikir itu penyebab masuk neraka. Tidak mau mengoptimalkan akal. Yang ketiga adalah menjaga nyawa. Menjaga nyawa manusia. Dengan syariat apa? Haram membunuh. Tidak boleh kan? Membunuh. Wala taqtulun nafsa. Lalu ada syariat qisas. Syariat pembunuhan, pembalas. Kalau membunuh, dibunuh lagi. Qisas kan gitu. Al-qatlu bil qatla kutiba alaikumul qisas. Hanya kita belum siap. Kecuali orang Kausar kayak jadi anggota DPR bisa mengusulkan hukum qisas menjadi hukum positif di Indonesia. Bisa saja begitu. Karena sudah banyak ya. Dengan wasilah anggota DPR muncul hukum-hukum syariat masuk ke dalam hukum positif di Indonesia. Mungkin kedepannya ada. Lalu ada juga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dengan cara apa? Menikah. Haram zina. Karena zina merusak keturunan. Menikah, menjaga keturunan. Nah, yang kelima, hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Nah, ini yang disebut daruriyah. Nah, di bawahnya ada yang disebut hajiat. Yang pertama tadi
daruriyat, yang kedua hajiyat. Hajiyat itu satu kebutuhan manusia untuk menutupi, menghilangkan kesulitan hidup. Jadi satu karakter syariat Islam itu di Quran kan disebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini karakter Islam. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Islam Allah tidak mau manusia sulit. Maka di mana ada kesulitan, ya kaidah al-masyaqqah tajlibut taysirah. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Syariat naon? Di antaranya ada rukhsah, keringanan. Itu adalah syariat hajiyat, menutupi, menghilangkan kesulitan. Contoh, yang tidak bisa berwudu dan mandi boleh tayamum. Itu hajiyat. Ketika safar, perjalanan, sholat yang asalnya 4 bisa menjadi 2. Asalnya 1 waktu, 1 sholat bisa ketika safar itu 2 waktu, jadi 1 waktu disebut sama. Bagi yang sholat tidak bisa sambil berdiri, boleh sambil duduk. Itu namanya hajiyat. Anukatilu tahsiniyat. Tahsiniyat ini syariat untuk memperindah keadaan manusia. Supaya kekayaan manusia terlihat indah, terlihat baik. Contohnya apa? Tahsiniyat. Memakai minyak wangi. Kan diperintahkan ke Islam. Memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik. Itu syariat tahsiniyat. Nah, selebih dari ini, lebih dari yang tidak, itu tidak baik. Namanya ada 2. Ada fudul, ada zina, satu lagi syahwat. Kalau kita memenuhi kebutuhan, itu di antara 5 yang tadi. Selebihnya syahwat. Kalau fudul, apa fudul? Kelebihan yang buruk namanya fudul. Kelebihan yang buruk itu juga kumaha. Kita punya banyak pakaian, tapi banyak yang tidak terpakai. Nah, itu fudul namanya. Itu tidak seueur atuh. Sekarang kok hari di zaman Rasul mah. Dua acuh teh seueur itu. Hiji teh umumna hiji. Para sahabat punya pakaian. Karena sudah memenuhi hajatnya. Nah, orang yang punya lebih, oh itu teh fudul. Maka yang fudul itu sebaiknya ya diberikan, dibagikan. Pengurangan tanggung jawab di akhirat. Itu ya. Berarti terus bersihin, apun, impakeun. Pakaian terlalu banyak berikan. Karena termasuk fudul. Nah, kalau syahwat, nah ini orang yang ifah cukup dengan yang 3 tadi. Dengan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Orang yang ifah menuju syahwat, nah dia menahan diri. Itulah yang disebut dengan ifah. Ada juga yang mengatakan al-ifatu hiyal kafu amma la yahillu. Bahwa yang disebut ifah itu adalah menahan diri dari perkara yang tidak halal.
Kalau tidak halal berarti haram. Bagaimana dalilnya? Nah, di sini beberapa dalil tentang ifah. Di antaranya bisa dibaca surah An-Nur ayat 30 dan 31. Yang intinya ayat ini berkaitan dengan ifah itu perintah untuk Ghaddul Basar. Perintah ifah diawali dari al-basar. Ghaddul Basar berarti menundukkan pandangan. Ayat itu ifah. Ini meureun sederhana nama kieu ifah. Mun ningali istri teh dosa. Dalam ningali istri bukan istri sendiri ya, perempuan maksudnya. Melihat perempuan yang tidak halal gitu. Merasa dosa. Itu geus hebat. Aya nu gitu. Itu iman tingkat tinggi. Jadi ningali perempuan teh lain alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah penasaran kene di orang. Ningali kanu kadua. Nah, orang yang ifah mah melatih kumaha carana. Itu tidak dilakukan. Di sini sepanjang ayatnya kita baca sebagian. Qul lil mu'minin, katakan oleh Muhammad kepada orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menundukkan atau menahan pandangan-pandangan mereka. Ghaddul basar. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka itu menjaga farji, kemaluan. Oh, nyambung. Ya. Farji yang tidak terjaga akibat dari tidak ghaddul basar. Talazum. Lazum teh. Namun tidak ghaddul basar, akibatnya farji tidak terjaga. Zalika azka lahum, kata Allah, hal demikian itu lebih mensucikan bagi mereka. Berarti ayat ini menunjukkan cara mensucikan diri dari dosa ghaddul basar dan menjaga farji. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Besok kanaos gitu ya. Atur mah terang orang teh keur ningali saha. Allah mah khabir. Khabir teh maha teliti. Aya nu nyumput kanggo Allah. Itu untuk laki-lakinya. Sama untuk perempuan juga. Wa qul lil mu'minat, bagi para wanita mukmin, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menjaga farji mereka. Nah, bagi perempuan mah ayat tambahan. Bukan hanya ghaddul basar. Ghaddul basar maknya misalnya berapa? Bukan hanya menjaga farji, tambahannya apa? Wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka para wanita itu, wanita mukmin itu menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka. Dalam bahasa lain mah aurat, ya. Auratnya sesuatu yang jika terlihat ini akan menimbulkan fitnah, membangkitkan syahwat. Illa ma zahara minha,
kecuali apa yang tampak dari perhiasan itu. Jadi dalam hal ini para ulama menyebut batasan aurat bagi perempuan yaitu wajah dan telapak dua, wajah dan telapak tangan. Wal yadribna bi khumurihinna. Tegas lagi, ini hukum bagi perempuan khusus ya. Tidak bagi laki-laki. Dan hendaklah mereka para perempuan itu wal yadribna menutup kain, menutup dengan khumur. Nah, khumur itu penutup wajah. Seringkali diartikan kerudung. Kerudung itu bukan syariatnya, budaya. Syariat sama menutup aurat. Nah, disesuaikan dengan budaya masing-masing. Ala juyubihinna, menutup kain kerudung ke dadanya. Tambahkan dari tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang tampak, dan hendaklah tutup dadanya itu dengan khumur. Mohon maaf tas bawah ini ya. Bapak gaduhnya istri atau anak perempuan, ingatkan itu. Ingatkan istri, adik, kakak, atau anak perempuan atau cucu, wah ingatkan syariat. Tong nambah-nambah naon bahan fitnah bagi orang. Karena nanti ada hadisnya memang ya. Rasul mengatakan, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali para wanita. Nah, ayo nama teknologi kan semakin canggihnya. Ada di genggaman HP itu enak. Nukarar itu teh. Nukarar itu teh nukumaha? Ya, yang memperlihatkan zina, perhiasan, yang memperlihatkan apa? Di atas dada. Ngeri ya itu. Kumahanya. Sehingga doa lah. Sehingga doa. Itu termasuk fitnatil mahya. Paling tidak perbanyak doa dengan sholat yang di akhir itu ya. Di akhir sholat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi itu wanita-wanita yang berkeliaran di alam dunia ini bagian dari fitnatil mahya. Jadi fitnah itu yang menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan maksiat, yang menimbulkan dosa. Itu bagian dari fitnah. Nah, selanjutnya Allah mentakhsis, mengecualikan wala yubdina zinatahunna, jangan memperlihatkan perhiasan para wanita itu illa, kecuali. Ini ada pengecualian, orang yang boleh melihat perhiasan para wanita itu. Siapa saja? Satu, bu'ulatihinna, para suami. Yang kedua, abaihinna, para bapak. Yang ketiga, abai bu'ulatihinna, bapakna suami, berarti mertua ya. Mertua. Au abanaihinna, atau anak-anak mereka, anak kandung. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak suami. Au ikhwanihinna, atau saudara. Au bani ikhwanihinna, atau anak saudara, dan seterusnya. Nah, itulah
orang-orang yang boleh melihat, tapi bukan dalam pengertian bagian-bagian yang sensitif. Tetap saja dijaga itu. Artinya misalnya di depan mertua perempuan, tetap bagian sensitifnya mah ditutup. Ya. Jangan juga menimbulkan fitnah. Itulah yang disebut ifah. Jadi ifah menurut ayat ini, satu adalah bagi laki-laki dan perempuan harus menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Ditambah hukum yang khusus bagi perempuan itu tidak boleh menampakkan perhiasan, bagian-bagian sensitif, juga tidak boleh menampakkan bagian dada tutup, kecuali kepada orang-orang yang diizinkan untuk melihat. Di antaranya tadi suami, ayah, mertua, anak, kemudian anak suami, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan ifah. Oh, ifah seeta. Lebih mengerucut lagi. Nah, kalau kita merasa takut terhadap harta yang haram, tadi makan kepada bagian itu ya, sebut saja syahwat wanita. Tapi kalau takutnya menjaga diri dari perkara harta yang haram, disebutnya dengan waro. Istilah nate waro. Kurang tesieun gitu harta nu dituang ke aya nu haram, aya hak batu. Eta mah waro. Sama menjaga diri dari perbuatan dosa, dari barang-barang, harta-harta yang ditakutkan ada yang haram. Itu namanya apa? Waro. Tapi kalau menjaga diri dari syahwat wanita, disebutnya ifah. Baik waro ataupun ifah, tanda dari orang yang bertakwa. Artinya, di istilahnya berbeda. Bagaimana cara menjaga ifah? Maka di surat An-Nur ayat 33 Allah memerintah, wal yasta'fif allazina la yajiduna nikahan. Orang-orang yang tidak mampu nikah, yang belum mampu untuk menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Bagi orang yang mampu untuk menikah, ifah itu dilakukan dengan menikah. Artinya orang mudah tergoda oleh wanita, maka ifahnya itu dengan cara menikah. Ini menikah itu bagian dari ifah. Orang yang belum mampu, wayahna dah ifah. Salah satunya dengan saum. Jadi saum itu salah satu cara untuk mengendalikan syahwat. Bagian dari ifah juga, menjaga ifah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pandangan ulama tentang ifah. Di antaranya kata Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kata beliau, al-kamalu fi salasatin. Al-kamal fi salas. Kesempurnaan iman itu, kesempurnaan kehidupan seseorang ada 3. 1, al-iffatu fid dini, ifah dalam beragama. Yang kedua, wasabru 'alan nawaib, sabar ketika musibah. Yang ketiga, husnul tadbir fil ma'isah, baik di dalam
mengurus kehidupan. Kalau orang bisa melakukan 3 hal ini, menunjukkan al-kamal, kehidupan yang sempurna, ideal. Ifah, sabar nalika musibah, husnul tadbir. Bahasa nama husnul tadbir kan bisa memanage kehidupan, bisa mengatur waktu, bisa mengatur keuangan, bisa mengendalikan emosi. Itu bagian dari husnul tadbir. Selanjutnya pembagian ifah. Para ulama membagi ifah itu ada 2 macam, yaitu menjaga diri dari perbuatan yang haram dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Menjaga diri dari perbuatan haram termasuk menjaga farji, kemaluan, dan juga menjaga lisan dari menyakiti. Sekarang melebar. Ternyata ifah itu bukan hanya kaitan menjaga kemaluan, tapi juga menjaga diri, menjaga lisan untuk tidak mengganggu atau menyakiti orang. Itu bagian ifah. Orang ke emosinya misalnya karena sudah dihina, dicaci, disindir, dimarahi, dikritik. Lalu kita mau membalas. Nah, kalau ada ifah mah mau jadi. Jadi orang yang punya sifat dendam itu menunjukkan tidak ifah. Orang yang ifah mah akan berat, akan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini mah melebar. Itu disebutnya ifah. Selanjutnya menjaga diri dari perbuatan dosa. Ini ada 2 macam juga. Menjaga diri dari kezoliman secara terang-terangan dan menjaga diri dari khianat secara sembunyi-sembunyi. Itu pembagian ifah. Ada dari yang haram, ada dari perbuatan dosa. Nah, selanjutnya bagaimana manfaat ifah? Jadi kalau orang sudah bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, yang pertama, orang yang menjaga diri dari hal yang haram, maka Allah menyebutkan, ya, Rasulullah bersabda, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tidak akan tersentuh api neraka. Berarti ke surga. Kalau orang itu ifah, berdasarkan hadis kata Rasulullah, ada 3 mata. 3 mata. Tentu dengan orangnya, bukan mata nawungkul. Kata nama salamat kan awakna cenah ka neraka. Itu. Ini namanya majaz. Disebut sebagian, maksudnya keseluruhan. 3 mata yang tidak akan disentuh neraka itu, 1 mata yang menangis. Bukan. Yang tidur dulu. Mata yang tertidur. Mata yang terjaga dari tidur. Berarti tidak tidur. Di jalan Allah fisabilillah. Di mata anu kahiji mah tidak tidur. Menjaga diri untuk tidak tidur. Untuk apa? Membela agama Allah. Kurang eseurnya satpam kada tidurnya. Menjaga naon? Menjaga naon? Menjaga harta orang kaya. Kita ifah sana ya. Tergantung tujuan. Kalau duniawi semata, ya berarti tidak. Tapi kalau ada tujuan ini menjaga keamanan.
menjaga agar orang tidak mencuri karena Allah, itu bisa jadi iffah. Jadi mata yang terjaga tidak tidur untuk membela agama Allah. Para sahabat kan dulu sampai tidak tidur berperang melawan musuh, melek gitu ya. Orang kadang tidak tidur nonton bola biasanya. Nah itu mah tidak, mata itu tidak dijamin, tidak disentuh. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillahi. Mata yang menangis. Karena apa menangisnya? Biasanya mata menangis karena apa? Jadi sedihnya karena apa? Oh, orang masih di nanti dunia deui. Jadi kena ieu kacopetan, imah rampokan, imah ada yang harta ada yang mencuri. Nah itu mah mata yang bukan tidak disentuh. Nangisnya kata Rasul min khasyatillah, karena takut kepada menangis karena Allah, karena takut terhadap Allah, maka matanya tidak akan tersentuh api neraka. Nah yang ketiga mah ainun afat an maharimillah, mata yang terjaga dari perkara yang diharamkan Allah. Berarti nu tadi itu ya, orang sok naon mata naon, kayak mata duitan, ya. Mata keranjang itu naon, ya. Mudah tergoda wanita gitu. Nah, jadi kalau mata yang mudah tergoda wanita, dina kasurgana oge kana neraka heula. Tapi lamun mata teh belum gitu ya, atau berusaha untuk tidak melihat yang haram, eta mah moal ka neraka, tidak akan disentuh oleh api. Aya nu gaduh mata nu gitu. Nah, ini di tiga mata ini yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Minimal hiji aya hiji. Tiasa hiji geras tiluanana. Di mana gaduh hiji cenah naon nangis karena Allah, tapi lamun ningali wanita mah angger kabita kan lulus. Kan lulus. Sudah kumaha sudah pernah tobat. Kuncinya tobat. Pernah melihat yang haram misalnya. Lain orang gitu. Misalnya. Nah, berarti itu pernah, kalau ingin selamat caranya adalah tobat. Tobat itu 3 syaratnya. Menyesal, berjanji tidak mengulangi, berbuat lebih baik, kalau berkaitan dengan hak orang, minta maaf. Jadi itu syarat tobat yang diterima. Yang kedua, faidah dari iffah itu selamatnya masyarakat dari perbuatan fahsya, kejian. Jadi kalau banyak perzinahan di mana-mana, itu akibat dari tidak iffah, baik laki-lakinya atau perempuan. Masyarakat yang memiliki sifat iffah akan selalu terhindar dari perbuatan yang keji. Yang ketiga, orang yang iffah termasuk satu di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Masih ingat 7 golongan yang pasti mendapat naungan pada hari kiamat? Nah dibahas biasanya. Masih sering Ustaz menerangkan bagi imannya. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan. Dan orang ayah ini hiji. Naon manfaatnya pada hari kiamat akan
tatiuhan, tatiisan. Dina poe kiamat mah matahari didekatkan, panasnya ditambah, tidak beralas kaki, tidak dihitan, tidak berpakaian. Di ayat tempat niuhan. La zilla, tidak ada naungan. Mun ayeuna mah hujan, aya keur ngiuhan, kapanasan aya keur ngiuhan. Di alam mahsyar mah moal aya. Kecuali ada 7 golongan. Hiji saha? Pemimpin yang adil. Yang kedua, lelaki. Disebutnya lelaki, tapi secara umum termasuk perempuan. Seseorang yang terikat hatinya ke masjid. Minimal iya, Pak. Mengamotivasi orang ke masjid. Juga di dunia banyak bernaung di masjid, di akhirat oleh Allah dinaung. Maka tilu, pemuda puntennya sanes aki-aki pemuda. Nah, abdi ge pernah mudanya, kumaha mudana? Pemuda yang tumbuh kembangnya beribadah kepada Allah. Nah, tidak disebut rojulun gitu ya. Saya berpikir sejenak tentang hadis yang ketiga ini. Golongan ketiga ini. Nah, itu disebut rojulun, tapi disebutnya syabun. Menunjukkan kalau ada orang yang lanjut usia rajin ibadah, itu kudu aneh. Geus kuduna eta. Nu aneh mah pemuda nu rajin. Namun budak leutik misalnya orang yang masih SD belum balik kan. Kecerdasannya belum matang. Tapi kalau pemuda syabun itu sedang didominasi oleh bola batu syahwat. Bola batu syahwat itu dikuasai oleh syahwatnya. Jadi kerpuncak-puncaknya oleh Rasul disebutkan pemuda yang tumbuh kembang ibadah itu teh hebat. Yang ketiga. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang itu bukan 2 laki-laki perempuan, bisa laki-laki dan lelaki atau perempuan. Berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima apa? Nah, ini kalimat ifah. Seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang punya keturunan, lalu dia menolak. 3 harita, 3 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan digoda oleh wanita. Digoda oleh wanita, itu tuh panto wah eta mah. Tapi Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah. Oh, ini. Menahan diri dari godaan wanita itu doa teh ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Itu ifah. Yang kelima, lelaki atau seseorang yang mengingat Allah sambil nangis dalam keadaan menyendiri. Di sunnahnya, nangis karena dosa tidak perlu berjamaah. Tidak perlu beramai-ramai. Etama biasanya sugesti. Nah, ciri ningali batur ciri. Oh, berarti bukan karena mengingat dosa. Ya. Tapi yang termasuk satu di antara 7 golongan itu menangisnya itu kholian. Oh, kholi itu kosong. Kosong itu maksudnya menyendiri tanpa ada orang yang tahu. Tapi tekuru di beja-beja. Tadi abdi jam 3 juga. Naon ciri abdi seueur inget puasa.
jadi dosa deh ya teh. Kan dari ibadah ka Allah mah teu kedah sian terang misalnya. Iya. Nah, yang ketujuh, orang yang infak dengan tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri. Yang bahasa lain nama sembunyi-sembunyi dalam keadaan ikhlas. Saya geringan di videonya lebetnya 100.000 dibungkus ku 1.000 saya sembunyi-sembunyi ya tanpa ada orang yang mengetahui. Nah, itu keutamaan dari 7 golongan akan mendapatkan naungan. Sebetulnya ketika saya baca hadis lain kan hanya 7 itu bukan membatasi, ada tambahan. Tambahan ini mudah-mudahan disampaikan pada kesempatan lain. Kalau tidak salah ada juga at-tajir as-shodiq, pedagang yang jujur. Jadi menrek dagang kudu jujur, hasilnya mendapat naungan. Kalau tidak salah ya, terbaca at-tajir, pedagang. Tapi pedagang yang gampang melari pedagang jujur. Pedagang yang jujur mah jauh dari riba, jauh dari penipuan. Lalu tasamu, naon tasamu teh? Toleran. Toleran teh sanestina akidah unggul. Tasamu itu ngelehan. Ngelehan. Ini sabaraha 5.200. Anggawe 5.000 ya. Apa namanya? Tasamu. Selanjutnya nomor 4. Ifah itu menjadi sebab selamat dari ujian dan berbagai macam kesulitan. Itu ifah menjadi sebab keselamatan dari ujian dan kesulitan. Yang terakhir, itu lagi ya. Yang kelima, Allah akan memberi pertolongan kepada orang yang ifah, menjaga dirinya. Secara lebih rinci oleh Rasulullah disebutkan salah satu. Ada 3 orang hakun Allah, berhak untuk Allah, atau hakun Allah, Allah memberikan hak aunatuhum untuk menolong kepada mereka. 1, al-mukatib allazi yuridul ada. Orang yang berhutang punya keinginan melunasi. Jadi hutang teh tiap pinjem gitu, tiap berhutang dalam hatinya ingin melunasi. Allah dibantuan. Berarti kaitan dengan naon? Niat. Kan aya jalmi teh minjem teh. Terus diniatan moal mayar we. Kira aku minjem ke masjid kudu mayar cenah. Anggar we kudu mayar. Di mana orang berhutang, niatkan dulu yuridul ada, dia ingin untuk melunasinya. Makanya nanti ada hadis nanti. Iya hadis nanti. Barang siapa yang berhutang, lalu dia berniat untuk melunasinya, di mana ketika dia wafat, hutangnya can lunas, tapi geus niat untuk melunasi, maka Allah yang melunasinya pada hari kiamat. Hadis ini disimpan oleh ulama fikih di bab niat. Ini penting misalnya, kalau berhutang niatkan yang kuat untuk melunasi. Maut kan lunas hutang. Ahli waris itu mampu bayar misalnya. Nah, maka orang yang dihutangi kan masih ingin menagih hutang. Nah, maka ketika orang yang dihutangi juga meninggal, nah di hari kiamat Allah yang lunas. Addahullahu yaumal kiamah.
maka Allah melunasi hutangnya pada hari. Yang penting masih kuat niatnya. Bukan hanya niat untuk membayar hutang saja. Niat berbuat baik, niat meninggalkan maksiat, itu pun harus ditanamkan. Yang kedua, wan nakih alladzi yuridul afafa. Orang yang menikah dengan maksud dari nikahnya itu al-afaf. Dia menjaga kehormatan dirinya. Ia niat nikah nu ieu bakal mendapatkan pertolongan. Berarti ayah nu nikah bukan karena ini ada. Nah, hari nikah karena naon biasanya? Karena syahwat. Boleh menikah karena syahwat? Mubah karena memang diciptakannya untuk itu. Tapi yang lebih baik lagi al-afaf. Niatkan nikah itu supaya mata terjaga dari wanita yang lain. Saya kan niat sudah balikan deui nya. Lain balikan deui nikah nah niat. Naon balikan deui na? Oh, berarti orang itu kudu ngaluruskeun niat dalam pernikahan. Bukan semata-mata syahwatnya, tapi al-afaf. Karena kalau baca bab ini hebat ya hadisnya. Ya hadis lain mah kalau orang sedang di perjalanan melihat wanita yang membuatnya terganggu, Rasul segeralah pulang. Pulang. Karena hal itu ada pada istrimu. Lamun tos naon? Tos terpenuhi mah sebetulnya ya. Ini sudah tidak akan ada lagi keinginan untuk melihat. Oh, iya. Hanya banyak keretakan rumah tangga diantaranya tidak ifah. Rek ifah kumaha cenah jauh-jauh. Banyak kan kasus seperti itu ya. Perselingkuhan gitu. Karena tempat kerjanya jauh. Banyak gitu. Nu di Cibiru mah meureunnan sampel nawe eta. Sampai seberapa 12 ya. Saya yakin banyak eta teh orang yang bersentuhan dengan Al-Qur'an, cacakan gitu bentukna. Komo anu henteu. Dulu memahami hadis ataupun larangan zina itu naonnya? Saya gampang ngamalkeun anak gitu ya. Dulu waktu kecil. Tapi itu ayeuna mah geuningan sulit oge. Kenyataannya banyak yang tidak mampu menjaga diri dari perbuatan zina. Oh, berarti benar. Dan di antara tanda kiamat itu apa? Wa yadharuz zina. Tampaknya perzinahan di mana-mana. Terang-terangan. Itu di antara alamatus sa'ah. Yang terakhir, al-mujahidu fi sabilillahi. Orang yang dibantu oleh Allah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Memahami jihad di jalan Allah dalam konteks sekarang tidak sempit. Tidak hanya dalam pengertian perang. Memang puncaknya jihad itu perang. Mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Tapi dalam konteks sekarang, termasuk jihad fisabilillah itu adalah membela agama Allah dengan mensiarkan dakwahnya. Itu bagian dari al-mujahid fisabilillah. Seperti guru ngaji gitu ya. Guru ngaji, kemudian para asatid. Mereka hakikatnya al-mujahid fisabilillah. Makanya di ayat lain mah perhatikan mereka. Usiru fisabilillah bahasanya. Lil fuqara'il muhajirin
sanes. Pokoknya bahasa ayat teh uhsiru fi sabilillah. Terpenjara, uhsiru teh terhalangi untuk mencari kehidupan dunia, membela agama. Makanya salah satu mustahik naon zakat adalah fi sabilillah. Bukan untuk dirinya sebetulnya, tapi untuk fi sabilillah. Karena ada dua golongan zakat. Ada untuk diri, ada untuk selain orang lain, selain dirinya. Di antaranya orang yang fi sabilillah dan orang yang bayar hutang. Itu bukan untuk dirinya, untuk yang lain. Hadirin ikhwati iman, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu yang bisa dibahas pada kesempatan subuh ini tentang ifah belum selesai ya. Masih ada bagian yang belum dibahas. Di antaranya adalah apa yang menghambat, apa yang mencegah dan menghalangi orang untuk ifah. Kemudian juga yang kedua, apa saja yang bisa mendorong orang untuk berbuat ifah. Karena masih panjang, jadi mau akan dibahas ayeuna. Insya Allah ini akan dibahas pada bulan yang akan datang. Setahun dari. Sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.